Perkenalkan, nama saya Dinta Srifa Firdaus dari kelas 11 IPA 1, absen 34. Di video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang implementasi sikap persatuan dan kesatuan NKRI di tengah maraknya wabah COVID-19. Sebelum saya menjelaskan, jangan lupa untuk subscribe and like. Mohon maaf apabila di dalam video ini terdapat salah kata maupun kekurangan lainnya, karena pada dasarnya manusia tidak bisa lepas dari salah. Oke, kita kembali ke pembahasan awal. Kita semua tahu bahwa wabah COVID-19 ini sudah menyebar di beberapa bagian negara-negara di dunia. Bahkan, dalam setiap harinya, selalu ada penambahan kasus baru dalam COVID-19 ini. Tahukah kalian apa itu COVID-19? COVID-19 atau biasa disebut dengan virus corona merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan, seperti infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Virus corona ini virus yang bisa menular ke manusia melalui sentuhan. Virus ini lebih banyak menyerang lansia, padahal sebenarnya virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan menyusui. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke semua hampir negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau biasanya disebut dengan PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, seperti tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, dan tentunya masih banyak lagi. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau biasanya disebut dengan APD. Saat ini, pemerintah Indonesia mengerahkan kekuatan untuk membantu para tenaga medis dengan memperbanyak APD untuk merawat para pasien COVID-19.
Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, biasanya dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak napas. Gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Ada beberapa bentuk dalam pencegahan terhadap virus corona atau COVID-19, antara lain menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum, rutin mencuci tangan, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, hindari kontak dengan penderita COVID-19, dan masih banyak lagi. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP maupun PDP, ada beberapa langkah agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu lakukan isolasi mandiri, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Bila ingin ke rumah sakit, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh, dan tentunya masih banyak lagi. Akan tetapi, usaha tanpa doa akan sia-sia saja, karena sebesar apapun usaha yang kita lakukan, tapi kita tidak meminta pertolongan kepada Allah SWT, maka sama saja. Karena apa? Ya karena Allah SWT yang menentukan segalanya. COVID-19 memiliki beberapa dampak negatif yang dapat kita semua rasakan. Bahkan bukan hanya Indonesia, tapi seluruh beberapa bagian dunia juga merasakan dampak negatifnya. Antara lain, membuat nilai tukar rupiah melemah. Indeks harga saham gabungan atau biasanya disebut dengan IHSG terus mengalami penurunan. Meruginya sektor pariwisata, sekolah diliburkan, berbagai ajang olahraga batal diselenggarakan, harga bahan pokok jadi melambung, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, tanpa kita ketahui, COVID-19 ini juga memiliki beberapa dampak positif yang menguntungkan. Antara lain, lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, lebih peduli dengan kesehatan, seluruh dunia bekerja sama, manusia saling membantu, kualitas udara membaik, hobi tertunda bisa terlaksana saat isolasi mandiri, banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, dan masih banyak lagi. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, tindakan atau sikap kita dalam menghadapi wabah COVID-19 ini harus kita lakukan sesuai dengan sikap persatuan dan kesatuan. Salah satunya, kita harus mengikuti perintah dari pemerintah yang menyuruh kita untuk tetap diam atau tinggal di rumah, agar kita dapat mengurangi penularan dari virus corona ini. Kita juga harus menghargai para tenaga medis yang sekarang tengah berjuang melawan atau memerangi virus corona ini. Mereka rela berjuang meninggalkan keluarga demi menyelamatkan nyawa orang lain. Dengan risiko, mereka bisa saja tertular virus corona tersebut. Nah, kita sebagai warga yang baik, apakah sulit untuk tetap di dalam rumah yang biasanya hanya kita isi dengan rebahan saja? Sekali lagi,
Apabila ada salah kata maupun kekurangan lainnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mengingatkan lagi, jangan lupa subscribe and like. Ingat, tetap berbanyak doa dan jangan lupa tersenyum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.